Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di layar belajar IPS masih bersama saya Wida Rasmita, dan kali ini akan membahas materi keadaan alam Indonesia yang merupakan materi IPS di kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran dari materi keadaan alam Indonesia adalah pertama menjelaskan kondisi iklim di Indonesia, yang kedua menjelaskan bentuk muka bumi Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan antar lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuknya pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa dibedakan menjadi dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, dan gempa vulkanik adalah gempa akibat adanya aktivitas gunung apian. Berikut adalah peta sebaran gunung berapi di Indonesia. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Sebelum berlanjut kepada materi berikutnya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu aktivitas individu berikut ini. Secara geologi, Indonesia juga terletak pada dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul ini mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Flora dan fauna Indonesia sebelah timur mirip dengan flora dan fauna Australia. Dan Indonesia bagian barat memiliki keragaman hayati mirip dengan flora dan fauna atau keragaman hayati benua Asia. Bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia mempunyai luas total 5.180.053 km persegi dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan lautan 3.257.483 km persegi. Ini menunjukkan bahwa kita mempunyai luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Indonesia juga memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau. Bentuk muka bumi terdiri dari relief daratan dan relief dasar laut. Relief daratan diantaranya dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan. Relief dasar laut terdiri dari dangkalan, gunung laut, palung laut, lubuk laut, dan ambang laut. Dataran rendah adalah wilayah daratan sampai ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi di atas 300 meter dari permukaan laut. Bukit adalah daerah yang lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Gunung adalah daerah yang lebih menonjol dari sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan merupakan kumpulan atau gugusan beberapa gunung besar dan juga kecil yang memanjang dan bersambung menyambung menjadi satu. Berikut adalah peta bentuk muka bumi atau fisiografi wilayah Indonesia yang menunjukkan adanya keragaman. Warna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau merupakan perbukitan, jingga dataran tinggi, dan coklat adalah pegunungan. Relief dasar laut. Pertama adalah gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang berada di dasar laut berupa tonjolan-tonjolan yang tumbuh di dasar laut. Ambang laut terbentuk akibat adanya tenaga endogen yang merupakan bentuk pegunungan di dasar laut.
Lubuk laut atau basin adalah dasar laut yang berbentuk bulat cekung seperti baskom. Palung laut atau trough atau trench adalah lembah di dasar laut yang sangat dalam, berdinding curam dan semakin menyempit di bagian dasar. Palung Weber merupakan palung paling dalam di Indonesia dengan kedalaman 7.440 meter yang berada di Laut Banda. Iklim di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-cirinya adalah terletak pada wilayah antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan dengan rata-rata suhu udara tinggi, mempunyai curah hujan yang tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, tekanan udara rendah dan perubahannya secara beraturan. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim barat terdiri dari angin musim barat atau angin muson barat dan angin muson timur. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Angin muson barat. Angin muson barat bertiup bulan Oktober sampai April. Angin bertiup dari benua Asia menuju benua Australia, melewati jalur Samudra Hindia di selatan dan barat Indonesia, sehingga angin tersebut membawa banyak uap air, yang menyebabkan bulan Oktober sampai April di Indonesia mengalami musim hujan. Angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei hingga September. Bertiup dari benua Australia dan benua Asia. Angin tersebut melewati daerah gurun yang luas di benua Australia dan melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia. Sehingga sedikit uap air yang dikandung angin tersebut, maka di Indonesia pada umumnya terjadi musim kemarau. Berikut ini adalah peta persebaran curah hujan di Indonesia. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi tetapi tidak merata. Daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi adalah wilayah Kepala Burung Papua Barat, sebelah barat Manokwari. Daerah yang curah hujan rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Demikian pembahasan materi keadaan alam Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami ya. Insya Allah saya akan bertemu lagi dengan kalian di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.